Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup. Di subtema 1, yaitu ada tumbuhan sahabatku. Nah, materi kali ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Miss Eka Rebecca. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai ide pokok. Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah pokok pikiran atau permasalahan utama yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Agar kamu lebih memahami ide pokok, kita baca dulu teksnya ya. Yaitu mengenai bagaimana jagung berkembang. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat dibutuhkan. Lanjut, seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti lompong pada buahnya berupa sekutu. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujung. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi bunga. Perkembangan itulah yang terjadi buah. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian bawahnya sudah bulat. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang biru. Bagian yang dimakan oleh manusia itu adalah biji jagung. Nah, supaya jagung itu selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang telah dapat ditanam kembali. Nah, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan. Dari teks yang kita baca mengenai tanaman jagung, bisa kita temukan ide pokoknya. Nah, contohnya itu adalah misalnya kita mengambil ide pokok dari paragraf pertama. Apa itu ide pokoknya? Nah, contoh ide pokok pada paragraf pertama itu adalah jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, itulah ide pokok yang bisa kita temukan pada paragraf pertama. Kita masuk mengenai pembahasan yaitu perkembangbiakan generatif. Sebelum membahas mengenai perkembangbiakan generatif, coba kamu perhatikan dulu bagian gambar bagian-bagian mana yang sudah Nah, di bagian paling atas itu ada yang disebut dengan mahkota. Nah, biasanya mahkota bunga ini bisa kita temukan di bagian bunga yang berbuah. Selanjutnya itu ada kepala sari. Nah, kepala sari ini itu ada di bagian dalam bunga. Nah, di bagian bawah kepala sari itu ada namanya tangkai sari. Nah, selain kepala sari dan tangkai sari, ada satu lagi yang disebut dengan benang sari. Nah, setelah benang sari di bagian tengah, yaitu bagian tengah bunga, nah biasanya dia itu hanya sendiri, itulah yang disebut dengan kepala putik. Nah, disertai dengan tangkai putik. Kemudian kita masuk ke bagian bawah. Nah, biasanya di bawah mahkota bunga itu ada yang namanya kelopak. Nah, inilah yang disebut dengan kelopak bunga. Nah, di dalam kelopak itu biasanya tidak tampak kalau tidak kita buka kelopaknya, itu namanya dia bakal biji. Nah, namanya bakal biji itu dia ada di dalam bagian bunga. Nah, di bawah bakal biji itu ada namanya dasar bunga. Nah, untuk bagian luar biasanya untuk penopang bunga tersebut itu ada namanya tangkai bunga. Oke. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan generatif. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif?
Nah, di sini bisa dilihat perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali penyerbukan, yaitu perkembangbiakan di mana melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah jadi penyerbukan, pada serbuk sari itu tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan. Nah, pembuahan itu disitulah terjadinya peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau disebut juga sel telur pada tumbuhan. Nah, hasil dari pembuahan tersebut disebut dengan zigot. Nah, zigot itu nantinya akan berkembang menjadi lembaga, di mana lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, kemudian bakal buah itulah yang akan berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu biasanya dapat kita temui di sekitar kita, contohnya yaitu ada padi, kemudian mangga, ada durian, kemudian ada jambu. Nah, sebelum kita masuki materi selanjutnya, kita kembali ke tanaman jagung. Nah, menurut kamu, tanaman jagung itu berkembang biak secara generatif atau tidak? Iya, benar. Jagung itu berkembang biak secara generatif. Iya, bahkan tadi di teks juga sudah dijelaskan di mana terjadi perkembangbiakan antara serbuk sari bertemu dengan kepala putik. Oke. Nah, selanjutnya masih mengenai tanaman jagung. Nah, Miss yakin kamu pasti sudah pernah atau bahkan beberapa kali melihat tanaman jagung. Nah, ada yang belum pernah? Iya, pasti sudah pernah ya semuanya. Nah, tanaman jagung itu mungkin bisa kamu temukan misalnya rumah kamu di daerah Tembung, kemudian kamu ada yang mungkin lagi jalan-jalan ke rumah saudara kamu di daerah Rantau Perapat sana, kamu menemukan tanaman jagung. Kemudian ada juga yang sedang liburan misalnya ke Pulau Jawa sana, kemudian melihat ada ladang jagung. Nah, itu menandakan atau itu membuktikan bahwa jagung itu merupakan tanaman yang tumbuh subur di daerah kita atau di negara kita, yaitu Indonesia. Iya, benar. Nah, jadi jagung itu merupakan tanaman yang tumbuh subur di Indonesia. Nah, kalau kamu perhatikan pada slide berikut, nah di sini terdapat ada gambar peta. Kemudian kalau kamu perhatikan, nah di sini itu ada beberapa gambar bendera, kemudian disertai dengan nama negaranya. Nah, ya, apa yang akan kita pelajari? Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu bendera-bendera yang ada. Nah, pertama itu ada Indonesia. Nah, di bagian bawah sini itu ada Indonesia. Indonesia, ini adalah Indonesia. Kemudian di bagian selanjutnya itu kita bisa melihat ada bendera negara Singapura. Next, kemudian itu ada Kamboja. Selanjutnya itu ada Thailand. Nah, setelah Thailand itu di bagian atas kemudian kita bisa melihat bendera negara Myanmar. Selanjutnya ada Laos. Nah, di bagian ini ada Vietnam. Kemudian kita lanjut ke Malaysia, yaitu negara tetangga kita sendiri. Kemudian ada Filipina. Nah, yang terakhir itu ada Brunei Darussalam. Nah, kalau kamu perhatikan peta tersebut beserta dengan lambang bendera beserta dengan nama negaranya, menurut kamu materi apa yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan ada 10 bendera beserta dengan negara tersebut? Coba diingat-ingat kembali, kira-kira apa ya pembelajaran yang berhubungan dengan ke-10 negara tersebut? Sudah ingat? Nah, iya, benar. Ini itu adalah lambang atau bendera negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
jadi ke-10 bendera tersebut atau 10 negara tersebut adalah negara yang tergabung di dalam anggota ASEAN. Nah, materi kita selanjutnya yaitu mengenai ASEAN. Nah, sebelumnya, ASEAN itu adalah salah satu organisasi. Nah, jadi Indonesia itu adalah salah satu anggota dari ASEAN. Nah, kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga ya? Atau ada di sini yang nggak punya tetangga? Nggak ada ya? Pasti semua kita ini hidup bertetangga karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Nah, hal ini terasa saat semua keluarga itu saling mendukung, saling membantu dan bekerja sama. Nah, kenyamanan dalam bertetangga itu perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. Di sini akan kita pelajari mengenai terbentuknya ASEAN. Nah, ASEAN, apa itu ASEAN? Nah, di sini bisa kamu lihat, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, jadi ASEAN itu berdiri pada tahun 1967. Nah, jadi pada tahun 1967 tersebut itu ASEAN itu berdiri atas Deklarasi Bangkok. Nah, saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Oke. Nah, jadi 5 negara yang tadi dikatakan pencetus berdirinya ASEAN ini apa saja? Nah, di sini ada 5 negara yang menjadi pencetus terbentuknya organisasi ASEAN tersebut. Nah, yang pertama itu ada Indonesia, yaitu negara kita. Kemudian yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Thailand, keempat ada Singapura, dan yang kelima itu ada Filipina. Nah, para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah, nah, perwakilan kita dari Indonesia itu ada Adam Malik, kemudian perwakilan dari Malaysia itu ada Tun Abdul Razak, ada Thailand yaitu ada Tanat Koman, kemudian ada Singapura itu ada Raja Ratnam, kemudian dari Filipina itu adalah Narciso Ramos. Nah, jadi kelima perwakilan dari negara-negara ini merekalah yang termasuk pencetus dari berdirinya ASEAN tersebut. Nah, ASEAN itu harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya karena ASEAN itu kan dibentuk atas dasar ingin menaungi beberapa negara yang memiliki kesamaan budaya gitu tadi kan. Nah, jadi ASEAN itu dibentuk agar dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Nah, untuk itu berbagai kerjasama itu dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Nah, contohnya itu kerjasama apa saja? Nah, ada kerjasama bidang ekonomi, ada sosial, ada budaya, kemudian ada juga kerjasama di bidang politik yang dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Nah, jadi anggota-anggota ASEAN itu bekerja sama untuk memajukan ke semua negara. Jadi tidak berat sebelah atau tidak hanya ingin memajukan satu negara, tidak. Tapi mereka itu mengemukakan ide-ide atau juga mereka itu bekerja sama membuat agar ASEAN itu bisa memajukan semua anggota yang ada di dalamnya. Nah, jadi manfaat apa yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN? Nah, jadi manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN itu adalah membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Nah, jadi yang awalnya itu 5, kemudian dari awalnya itu 5, karena mereka mungkin negara lain melihat ASEAN ini memberikan dampak yang sangat-sangat positif bagi negara anggotanya, bagi anggotanya. Nah, maka ada beberapa negara yang ikut bergabung menjadi anggota ASEAN. Ya, itulah kenapa sekarang anggota ASEAN termasuk kita Indonesia sudah ada 10. Iya, benar, sudah ada 10. Itulah seperti yang digambarkan pada bendera yang ada di peta tadi. Nah, kemudian saat ini itu sudah ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah,
berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara ASEAN itu tersebut. Nah, yang pertama itu yang menjadi pencetus berdirinya ASEAN, yaitu ada negaranya, yaitu kita sendiri, ada Indonesia, kemudian ada Malaysia, ada Thailand, kemudian ada Singapura, ada Filipina. Nah, kita itu bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, setelah itu negara mana yang kemudian bergabung? Nah, negara yang ke-6 bergabung itu adalah Brunei Darussalam. Nah, jadi beberapa tahun kemudian setelah dilihat bahwa ASEAN itu memberikan dampak yang sangat-sangat positif bagi negara-negara anggotanya, nah Brunei itu menyatakan bergabung menjadi anggota ASEAN itu pada tanggal 7 Januari 1984. Nah, setelah Brunei, negara mana lagi yang ikut bergabung? Nah, negara selanjutnya itu adalah Vietnam. Nah, kemudian Vietnam itu bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Nah, setelah Vietnam ada lagi negara yang ingin bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu Laos dan Myanmar. Nah, jadi Laos dan Myanmar itu bergabung di tanggal yang sama, yaitu ada 23 Juli 1997. Nah, negara terakhir atau negara yang ke-10 bergabung dengan ASEAN itu adalah Kamboja. Nah, Kamboja itu bergabung di ASEAN itu pada tanggal 30 April 1999. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, jadi kita sudah banyak beberapa materi ya. Tadi sudah mengenai jagung, mengenai ide pokok yaitu tanaman jagung itu termasuk adalah tanaman yang tumbuh subur di Indonesia. Kemudian bersambung ke mengenai perkembangbiakan generatif. Kemudian kita juga sampai membahas ke negara-negara ASEAN. Nah, jadi Miss harapkan walaupun kita belajarnya dari rumah, kamu di rumah kamu dan Miss Eka di rumah Miss Eka, kita tetap semangat belajarnya. Nah, insya Allah wabahnya segera berakhir, jadi kita bisa segera bertemu lagi di sekolah. Oke, selamat belajar di rumah. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.